Halo, perkenalkan. Kami dari kelompok 1. Namaku David, absen 3. Dan di video animasi kali ini, aku ditemani oleh ketiga temanku. Hai, aku Ian, absen 6. Aku Diana, absen 8. Dan aku Felix, absen 12. Pada video ini kami akan membahas topik seputar perdamaian, keadilan, dan juga kelembagaan. Dilihat dari peristiwa setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia memiliki kepala negara yang disebut presiden sampai sekarang. Nah, pada waktu itu Presiden Indonesia adalah Presiden Soekarno. Setelah berjalannya waktu, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yaitu demokrasi liberal dan terpimpin. Demokrasi terpimpin menjadi solusi untuk demokrasi liberal yang dianggap gagal di Indonesia. Karena pada masa demokrasi terpimpin merupakan awal adanya UUD yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sampai sekarang ini. Dan pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak lagi berkuasa, sehingga gerakan separatis menjadi berkurang, situasi ekonomi dapat membaik, dan krisis yang berkepanjangan dapat teratasi. Pada demokrasi liberal yang berlangsung selama 9 tahun ini, terdapat multipartai yang sering mementingkan kepentingan partai itu sendiri, tetapi tidak untuk kepentingan negara. Pada saat itu, masyarakat merasa tidak nyaman karena banyak kerusuhan yang menyebabkan situasi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan negara menjadi tidak stabil di Indonesia. Setelah itu, ada pergantian ke demokrasi terpimpin yang membuat masyarakat paling tidak merasakan kedamaian dan juga keadilan lebih baik daripada saat demokrasi liberal. Padahal keadilan yang merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban harus ditegakkan agar setiap masyarakat dapat merasakan adanya kedamaian. Nilai keadilan di Indonesia masih sangat rendah. Pertama, dilihat dari keadilan di sektor hukum. Lihat dari sumber kompas.com, pernah terjadi kasus hukum pidana pada orang berinisial A yang mencuri 7 kayu jati dari kawasan perhutani, lalu diberi hukuman penjara selama 15 tahun, walaupun sebenarnya tidak terbukti bahwa orang berinisial A ini mencuri kayu jati tersebut. Bayangkan, hanya mencuri 7 kayu jati saja terancam dihukum 15 tahun. Jika dibandingkan dengan kasus korupsi oleh pejabat, rata-rata mereka dipenjara hanya selama 3-10 tahun. Kedua peristiwa tersebut membuktikan bahwa masih terdapat ketidakadilan pada sistem hukum yang ada di Indonesia. Pemerintah harus segera membenahi sistem hukum yang masih berlaku tidak adil bagi masyarakat kecil. Kedua, dilihat dari keadilan di sektor ekonomi. Pada sumber studi ekonomi.com, diketahui bahwa dari tahun 2011 sampai 2015, ekonomi di Indonesia menurun. Di tahun 2016 sampai 2019, ekonomi di Indonesia naik turun. Dan pada tahun 2020, ekonomi mengalami penurunan yang drastis karena efek dari pandemi. Agar usaha-usaha lokal semua dapat berkembang, ekonomi di Indonesia perlu dikembangkan supaya dapat memperoleh kehidupan yang adil dan makmur. Keadilan di masyarakat juga harus diterapkan dalam setiap bidang kehidupan, bukan hanya di bidang sosial dan hukum, tetapi juga dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Salah satunya yaitu dukungan pemerintah terhadap produk lokal yang ingin go internasional. Dukungan yang minim bisa menjadi penghambat bagi industri lokal dan UMKM dalam mengembangkan produknya. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung UMKM adalah mendorong agar rasio kredit perbankan yang mengalir ke UMKM minimal 30%. Dukungan suku bunga kredit yang rendah dan juga memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengakses kredit perbankan. Hal ini sekaligus bisa menjadi upaya pemerintah untuk menuju ekonomi yang adil dan merata di Indonesia. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, tentu negara Indonesia berpotensi melahirkan banyak merek global. Namun, agar produk-produk dan brand lokal dapat mendunia, tidak cukup jika hanya mengharapkan dukungan dari pemerintah. Para pengusaha produk lokal juga harus mempersiapkan produknya agar sesuai dengan standar internasional. Produk yang dibuat pun harus unik dan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki produk lain, sehingga akan menarik bagi masyarakat global. Sebelum itu, tentu produk-produk lokal pun harus memperkuat merek produknya di dalam negeri dan harus lebih diunggulkan daripada merek-merek global lain. Tentu kita tidak ingin jika produk dan merek industri lokal terkenal di luar negeri, tetapi tidak dikenal di negara sendiri, meskipun sangat banyak dan majemuknya hal-hal yang ada di Indonesia. Karena kemajemukan yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan rawat. Kemajemukan ini adalah kekuatan bangsa dan kekayaan yang diberikan dari Allah kepada masyarakat, kepada negara Indonesia. Oleh karena itu, dapat terwujud masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera. Walaupun agama di Indonesia beragam, umatnya tidak saling membedakan. Keberagaman suku, ras, dan agama adalah anugerah yang harus disikapi dengan semangat yang saling menghargai hak-hak para masyarakat dalam mendapatkan perlindungan negara.
Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 pernah berkata bahwa kita mendirikan suatu negara kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, tetapi kebangsaan Indonesia. Bukan negara satu orang, satu golongan, tetapi negara semua buat semua. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara namun telah menjadi perekat kehidupan dan pandangan hidup bangsa. Kemajemukan yang dimiliki Indonesia harus dijaga dalam bentuk perdamaian dan kerukunan sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Kerukunan adalah fondasi dari suatu negara. Sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, Indonesia harus bisa menjadi tolak ukur perdamaian. Namun, untuk menegakkan perdamaian dan keadilan, harus ada perubahan dari diri kita sendiri dahulu. Pembentukan karakter anak bangsa dapat dibentuk melalui pelaksanaan keberagaman pencaksilat yang merupakan seni bela diri Indonesia dan yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Pencaksilat dapat dijadikan medium untuk mencetak karakter pendekar bangsa. Sangat banyak manfaat yang diperoleh saat melakukan keberagaman pencaksilat, baik dari segi mental, spiritual, untuk olahraga maupun seni. Dalam mengikuti pencaksilat, kita dapat belajar untuk membela yang benar dan yang lemah. Kedua, disiplin. Siswa harus tepat waktu saat latihan dan berani menerima konsekuensi jika telat, karena kegiatan pencaksilat berlangsung secara teratur dan sistematis, sehingga kita harus mempunyai tanggung jawab serta taat aturan yang telah ditetapkan. Lalu kerja keras, siswa sungguh-sungguh saat melakukan tugas. Keenam, mengembangkan rasa persaudaraan dan saling membantu. Misal, mengajarkan teman yang bingung gerakannya. Ketujuh, membangun kerohanian. Karena sebelum dan sesudah kegiatan, dilaksanakan doa bersama. Sifat-sifat tersebut dapat membentuk karakter siswa, agar memiliki karakter dan semangat pendekar, yang menjunjung tinggi keadilan dan perdamaian bangsa. Tidak hanya itu, dengan seni musik kita juga dapat membantu mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik. Seperti salah satu musisi musik kontemporer yang bernama Harry Rusli. Beliau membuat karya musik dengan menyelipkan kritikan sosial politik kepada pemerintah zaman Orde Baru yang bersifat represif dan anti-kritik. Ia dengan berani menyuarakan pendapatnya dengan mengkritik pemerintah masa Orde Baru yang tidak adil dan tidak tangguh karena mereka menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan. Pada masa Orde Baru juga sering terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang pastinya membuat lingkungan masyarakat gelisah dan tidak tercipta rasa damai. Sekarang ini tidak banyak masyarakat yang berani menyuarakan pendapatnya. Tokoh musisi kontemporer Harry Rusli ini dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia, baik yang sudah berumur maupun generasi muda untuk berani menyuarakan kebenaran. Dan musik kontemporer bisa menjadi medium untuk menyuarakan pendapat agar dapat membangun bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai keadilan untuk seluruh rakyat, menjunjung tinggi perdamaian dan memiliki kelembagaan yang tangguh saat menghadapi setiap masalah. Jangan hanya diam saja, kritik yang baik pasti dapat membangun dan memperbaiki pemerintah Indonesia. Jika masyarakat Indonesia sadar dan memiliki keberanian untuk bertindak seperti membuat karya yang membangun, tentunya hal-hal hebat dapat tercapai. Nah, apabila perdamaian dan keadilan dapat tercipta di semua bidang, maka upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam negeri pun dapat berjalan lebih baik. Salah satu masalah yang ada terdapat di bidang pelestarian dan perkembangan kebudayaan daerah. Contohnya yaitu penggunaan huruf tradisional seperti aksara Jawa yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Sekarang ini, aksara Jawa mulai tergantikan oleh aksara Latin yang menyebabkan banyak orang tidak mengenal warisan dari leluhur ini. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk melestarikannya yaitu dengan memasukkan aksara Jawa ke dalam platform digital yang banyak digunakan orang-orang. Pemanfaatan teknologi digital tentu akan membuat kebudayaan lokal tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga mampu mendapatkan pengakuan secara global. Sebagai masyarakat, tentu kita tidak boleh hanya tinggal diam. Kita juga harus ikut berupaya melestarikan aksara Jawa ini. Kita bisa ikut menggunakan dan meramaikan aksara Jawa yang mulai masuk dunia digital, karena akan tidak bermanfaat jika aksara Jawa yang masuk ranah digital tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Sebagai siswa, upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan serius mempelajari aksara Jawa saat pembelajaran di sekolah. Dengan kita paham dan bisa mengerti aksara Jawa, berarti kita juga ikut berpartisipasi dalam upaya dan peran masyarakat dalam melestarikan aksara Jawa. Nah, di akhir video ini kami menampilkan aksara Jawa. Indah kan penulisannya? Dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut berarti aksara Jawa termasuk salah satu budaya asli dari Indonesia. Ayo bersama-sama kita lestarikan supaya lebih banyak orang yang paham aksara Jawa. Jangan sampai budaya ini malah hilang dan dilupakan. Nah, sampai juga di akhir video. Terima kasih sudah menonton video animasi kami dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati.